Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut beberapa wilayah akan terdampak siklon tropis Bakung dan bibit siklon tropis 92S. Beberapa wilayah yang terdampak antara lain Bengkulu, Lampung, Sumatera Barat serta wilayah perairan hingga selatan Banten. Lantas, apa saja dampaknya? Prakirawan Tropical Cyclone Warning Center, TCWC, Jakarta BMKG, Nurul Pramiftah, mengungkapkan siklon tropis Bakung terpantau berada di Samudera Hindia Barat Daya Lampung, tepatnya di sekitar 9,1 derajat lintang selatan dan 94,3 derajat bujur timur. Pada siklon tropis Bakung, saat ini siklon tersebut terpantau di sekitar 9,1 derajat lintang selatan dan 94,3 derajat bintang timur di Samudera Hindia Barat Daya Lampung, kata Nurul dikutip dari kompas.com. Nurul menjelaskan, siklon tropis Bakung memiliki kecepatan angin maksimum sekitar 45 knot, 85 km per jam, dengan tekanan minimum sekitar 996 hapak. Pergerakan siklon tropis Bakung diprediksi bergerak ke arah barat hingga barat daya menjauhi wilayah Indonesia, tambah Nurul. Meski bergerak menjauh, BMKG mencatat adanya dampak tidak langsung yang berpotensi terjadi di wilayah daratan. Mengenai dampak yang terjadi, Nurul mengatakan terdapat dampak tidak langsung yang berpotensi terjadi meliputi hujan sedang lebat dan angin kencang di daerah Bengkulu dan Lampung. Selain itu, BMKG juga memperkirakan kondisi gelombang laut yang perlu diwaspadai. Selain itu juga prediksi gelombang kategori sedang yakni 1,25 sampai 2,5 meter di perairan Bengkulu, Lampung, Selat Sunda bagian selatan, dan perairan selatan Banten, kata Nurul. Sementara itu, bibit siklon tropis 92S terpantau berada di Samudera Hindia Barat Bengkulu, sekitar 4,1 derajat lintang selatan dan 91,6 derajat bujur timur. Bibit siklon tropis tersebut saat ini memiliki kecepatan angin maksimum 20 knot dan tekanan minimum sekitar 1007 hapak. Sistem diprediksi bergerak ke arah tenggara dengan kecenderungan melemah akibat pengaruh dinamika dan interaksi dengan siklon tropis Bakung di sekitarnya. BMKG mencatat bibit siklon ini juga berpotensi memicu dampak tidak langsung di wilayah daratan dan perairan. Mengenai dampak yang terjadi, Nurul mengatakan terdapat dampak tidak langsung berupa hujan sedang hingga lebat di wilayah Sumatera Barat, serta prediksi gelombang kategori sedang di perairan Barat Aceh, Kepulauan Nias, Kepulauan Mentawai, Bengkulu hingga Lampung.